Selamat bertemu kepada bendara-bendara dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi bersama saya Christian Pembriano. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan pergeseran dana. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu pergeseran dana? Pergeseran RKS adalah proses untuk melakukan perubahan kertas kerja, baik itu BOS reguler maupun BOS silpa yang statusnya sudah disahkan Dinas Pendidikan. Proses pergeseran ini bisa dilakukan kapan saja. Kebijakannya diserahkan ke Dinas Pendidikan masing-masing. Perubahan yang boleh dilakukan dalam proses pergeseran adalah: pertama, tidak boleh lintas akun rekening. Jadi tidak boleh dari belanja pegawai ke belanja barang dan jasa maupun sebaliknya, termasuk dari belanja modal ke belanja pegawai ke belanja barang dan jasa, itu tidak boleh. Yang boleh dilakukan adalah sesama pada belanja pegawai, sesama pada belanja barang dan jasa, sesama pada belanja modal. Yang kedua, tidak boleh kegiatan yang sudah direalisasikan. Misalkan di awal sudah dianggarkan untuk belanja modal, kemudian dilakukan pergeseran, maka pada prosesnya perubahan tidak bisa digunakan untuk belanja pegawai, melainkan harus untuk belanja modal lagi. Dalam proses pergeseran hanya boleh dilakukan sebanyak maksimal 100 kali, tergantung pengaturan pada manajemen RKS-nya kabupaten masing-masing. Dalam masa proses pergeseran, proses realisasi akan dihentikan sampai pergeseran disahkan kembali. Oke, selanjutnya kita akan berikan contoh bagaimana melakukan pergeseran dana. Saat ini kita akan melakukan pergeseran belanja pegawai, termasuk dengan bagaimana cara menghapus kode rekeningnya, tetapi dengan seizin pada dinas masing-masing, tergantung dengan kebijakan pada dinasnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita buka, masukkan username. Oke. Di sini kita sudah masuk kepada menu utama. Untuk melakukan pergeseran, kita pada menu penganggaran. Nanti langsung saja klik aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ada BOS reguler, nanti klik saja pergeseran. Nanti di sini aktif juga pada silpa BOS reguler. Nanti kita pilih saja yang mana akan dilakukan pergeseran. Nah, di sini akan muncul form dialog pergeseran anggaran. Buat pergeseran anggaran, klik yes dan no. Klik aja yes. Nah, ini form progress. Kalau sudah 100%, nanti di sini akan muncul batal pergeseran dan di sini muncul pengesahan. Karena setelah kita melakukan pergeseran sampai selesai, kita harus melakukan pengesahan. Batal pergeseran itu prosesnya untuk melakukan pembatalan kertas kerja pergeseran atau kertas kerja revisi yang kita buat. Selanjutnya kita masuk pada menu kertas kerja. Nanti di sini diklik. Oke, di sini ada sumber dana. Nanti muncul BOS reguler revisi ke-1. Nah, Bapak Ibu silahkan untuk melakukan rekening mana atau kode rekening mana yang akan kita lakukan pergeseran. Tetapi jangan lupa harus sesama pada belanja pegawai. Nanti di sini 521 tertulis revisi 14.400, awal 14.400, itu sampai akhir harus sama. Nah, di sini 521 ini jenis belanja untuk belanja pegawai. 522 itu belanja barang dan jasa, 523 adalah belanja modal. Jadi kita contohkan di sini belanja pegawai karena saya yakin banyak sekolah yang akan melakukan pergeseran dana, terutama muncul atau terbitnya Permendikbud atau nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Nah, sedikit saya bahas pada petunjuk teknis nomor 19 tahun 2020 ada beberapa poin yang di sini diambil atau poin penting yang dirubah. Yang pertama, selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita langsung
poinnya saja, dapat digunakan pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Selanjutnya dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya. Selanjutnya, ketentuan pembayaran honor paling banyak 50%. Tidak berlaku selama masa penetapan sebagaimana dalam pasal 9 ayat 3 tidak berlaku selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, pembiayaan honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada guru yang berstatus bukan ASN atau aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019 belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Poin pentingnya adalah ketentuan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020. Diingat, mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 oleh pemerintah pusat. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Berarti pada tanggal diundangkan adalah 9 April 2020. Jadi bagi guru yang tidak ber-NUPTK sebelumnya pada Permendikbud nomor 8 2020 itu tidak boleh dianggarkan. Tapi setelah ada peraturan menteri ini boleh dianggarkan dengan catatan per April 2020. Jadi ketika kita melakukan perubahan atau pergeseran, kita boleh membayarkan per April, tidak boleh dianggarkan dari awal Januari sampai Maret. Jadi silahkan untuk melakukan pergeseran dana pegawai dilakukan dari bulan April. Nah, selanjutnya kita akan contoh merubah belanja pegawai, misalkan bimbingan ekstrakurikuler memasukkan menjadi pegawai honor yang belum mempunyai NUPTK tadi kita contohkan di sini. Kita ganti, misalkan kita cari nomor rekeningnya di sini honorium pembimbing pramuka. Kita ubah. Nah, di sini tidak dapat dilaksanakan honorium pembimbing pramuka. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kalau kita langsung hapus ini tidak bisa. Klik saja. Tidak dapat dihapus karena sudah dianggarkan sebelum perubahan. Di sini ada, mungkin ini termasuk celah, tapi koordinasikan juga dengan dinas pendidikannya masing-masing. Nanti kita ubah data dulu karena ini tidak dilaksanakan dari awal tahun. Jadi kita hapuskan saja pada kegiatan tersebut. Kita dulu gantikan dulu menjadi 1 orang. Selanjutnya di sini kita hapus atau kita ubah saja langsung melalui di sini honor, pembayaran honor guru. Untuk kode rekening kita masukkan honor tenaga kontrak atau honor pegawai honor tidak tetap. Nanti di sini ada yang belum dianggarkan untuk atas nama tersebut. Kita masukkan menjadi 1 orang, kita naikkan jadi 200.000. Nah, sudah 2.400.000, kita klik oke. Nah, sini belum 0. Nah, di sini ini ekstrakurikuler olahraga yang tadi pramuka yang kita ganti. Jadi muncul. Nah, di sini atas ada nama di sini dengan honor 200.000 per bulan. Apabila ingin menambahnya lagi, kita cari lagi kegiatan mana yang tidak bisa dilaksanakan. Misalkan di sini kita ubah data. Nah, di sini karena dihapus tidak bisa, ini hapus tidak bisa. Tapi dana ini mau kita rubah ke menambahkan gaji honor Jubaidah tadi. Nah, caranya
ekstrakurikuler, kita ubah data, ubah dulu di sini menjadi 50.000. Terserah. Yang penting kita ada lakukan perubahan. 50.000. Kita oke dulu. Nah, selanjutnya di sini klik hapus. Hapus uraian pembimbing kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Klik yes. Nah, kita punya dana 1.200.000 untuk menambahkan honorium Jubaidah tadi. Klik saja, ubah data. 1.200.000 itu dibagi dengan 12 bulan, itu ada penambahan 100.000 per bulan. Tapi diingat, di bulan April itu tidak bisa dibayarkan. Jadi tulang satu kita jangan conteng. Nah, di sini kita ganti jadi 400.000. Atas nama Jubaidah, karena kita lakukan perubahan pada triwulan 1, dia tidak mendapat karena peraturan ini muncul pada bulan April. Nah, jadi kita bisa bayarkan April ke atas sampai kita anggarkan sampai Desember. Kita anggarkan dulu, nanti setelah keputusan ini dicabut, nanti kita bisa lakukan pada perubahan. Nah, untuk pergantian atau pergeseran pada dana ini khusus untuk belanja pegawai. Nah, untuk belanja barang dan jasa atau belanja modal, saya rasa itu kurang lebih saja. Nanti silahkan untuk bendara-bendara, silahkan coba-coba, tapi dengan catatan sesuai dengan peraturan. Oke, setelah ini selesai, nanti kita klik saja pengesahan. Kita pilih sumber dana, BOS reguler revisi ke-1, klik. Internet tidak aktif, kita aktifkan dulu internet karena untuk sinkronisasi pengesahan itu wajib dilakukan, wajib tersambung dengan internet. Nah, setelah terhubung di sini, nanti klik saja sinkron. Nah, sampai proses sinkron selesai, nanti kita cek. Nah, di sini muncul form dialog. Sebelum Anda mengirim kertas kerja, harap perhatikan ketentuan sebagai berikut. Nanti silahkan baca sampai poin 5. Saya rasa semuanya sudah membaca karena ini pergeseran, karena waktu pengesahan pada BOS reguler ini semua. Nah, termasuk di sini jangan lupa untuk diketahui kepala sekolah. Selanjutnya klik setuju. Nah, klik proses kirim. Nah, di sini melakukan sinkronisasi pengesahan. Selanjutnya Bapak Ibu atau teman-teman bendara semua silahkan hubungi Dinas Pendidikan karena telah melakukan pergeseran dana atau pergeseran BOS reguler revisi pertama. Video ini cukup sampai di sini. Nanti silahkan sekolah-sekolah berkreativitas atau mencoba-coba dalam pergeseran dana. Yang ingat dicatat sesuai dengan peraturan. Nah, di sini nanti ada cek status. Nanti silahkan lapor ke dinas pendidikannya masing-masing karena sudah melakukan pengesahan. Nah, setelah dilakukan pengesahan nanti baru bisa kembali ke lakukan BKU. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Selamat malam.